Puluhan orang tua siswa berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mereka menuntut Dinas Pendidikan menghapus kebijakan surat keterangan domisili dalam sistem PPDB zonasi karena dituding tidak transparan. Dari jumlah anak yang menggunakan data itu kan sedikit. Nah, kalau kita ayo buka transparansi data, kami punya data suspek. Puluhan orang tua siswa ini berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Jalan Jagir, Surabaya. Mereka memprotes kebijakan surat keterangan domisili sebagai dokumen pendaftaran pada PPDB zonasi SMA. Mereka menuntut kebijakan tersebut dihapuskan karena tidak transparan. Atau cuma numpang, Pak, gitu loh. Kasihan yang kakaknya yang asli. Loh, mari kita tuh kan menyukseskan pemerintah menggunakan zonasi ya. Ayo, nggak apa-apa. Tapi harus transparan, harus jujur, dan lebih mengutamakan kakak asli, gitu loh. Jangan kakak domisili, surat keterangan domisili yang merajai. Itu kan ya nggak fair, nggak adil. 3 jam lebih berunjuk rasa, orang tua siswa ini harus menelan kecewa karena tidak ada satupun perwakilan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur yang sudi menemui dan mendengar keluhan mereka. Sesuai jadwal, pendaftaran PPDB jalur zonasi SMA di Jawa Timur berakhir pada 24 Juni 2020 lalu. Sementara pengumuman siswa yang diterima telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta menutup seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi 2020 jenjang SMP dan SMA Sabtu kemarin. Tuding seleksi berjalan tidak adil, sejumlah calon siswa dan orang tua mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Ditemani orang tuanya, sejumlah calon siswa yang tersisih seleksi PPDB datangi Komnas Perlindungan Anak. Mereka mengadukan ketidakadilan dalam proses seleksi penerimaan calon siswa baru. Para calon siswa ini kecewa karena usaha belajar mereka selama bertahun-tahun pupus hanya karena tersandung usia. Jadi awal aku daftar kan pagi-pagi banget ya, waktu baru mulai buka PPDB juga. Waktu aku daftar pun nama aku juga langsung gak muncul, langsung kesingkir sama orang-orang yang lebih tua daripada aku. Kecewa sih ya, soalnya kan pengen banget, udah bimbel banyak banget, sampai malam pulang sekolah langsung les. Terus ternyata nggak keterima di SMA yang kita pengen tuh, kayaknya aduh ngapain sih belajar kemarin. Tanggapi keluhan calon siswa dan orang tuanya, Komnas Perlindungan menilai ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan seleksi. Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak akan menemui Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan bahkan meminta audiensi dengan Kemendikbud. Nah, Komnas berharap kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan PPDB online sistem zonasi dan afirmasi yang kemarin yang sangat merugikan masyarakat. Ya, harapan Komnas adalah membatalkan kemudian mengulang kembali PPDB online sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pasal 25 ayat 1 yang menentukan jarak rumah dan sekolah. Sementara hari Sabtu kemarin, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menutup seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi 2020 jenjang SMP dan SMA. Di jenjang SMP total 30.011 siswa diterima dari jalur zonasi. Sementara di jenjang SMA 12.684 siswa diterima. Jumlah siswa dari jalur zonasi ini merupakan 40% dari total kuota siswa baru. Bila ditelusur mendalam, sebaran usia peserta PPDB di jenjang SMP berkisar dari 10 tahun hingga 15 tahun. Di mana persentase terbesar pendaftar ada di rentang 12 tahun sebesar 67,3%, disusul 13 tahun sebesar 29,6%. Sementara di jenjang SMA, calon siswa yang diterima berkisar dari 13 tahun hingga 20 tahun. Di mana persentase terbesar pendaftar ada di rentang usia 16 tahun sebesar 52,8%, disusul rentang 15 tahun sebesar 39,7%. Pendaftar tertua yang diterima berusia 20 tahun sebanyak 7 siswa. Sementara bagi siswa yang gagal diterima dalam seleksi jalur zonasi, masih ada kesempatan untuk mendaftar dari jalur prestasi akademik. Pelaksanaan seleksi dilakukan pada 1 hingga 3 Juli mendatang. Syarat seleksi adalah rata-rata nilai akademik 5 semester terakhir dan nilai akreditasi sekolah asal. Siswa asal DKI Jakarta akan mendapat kuota 20%, sementara siswa di luar DKI Jakarta akan mendapat kuota 5%. Tim Liputan iNews melaporkan.